lalu bangkit ke rakaat yang kedua. Bagaimana kaifiatnya? Terkait dengan ini, sebagian besar ulama menganjurkan sebelum bangkit ke rakaat berikutnya disunnahkan duduk istirahah. Dalam bahasa kitanya duduk istirahat. Pendapat yang menganjurkan duduk istirahat adalah Imam Syafi'i. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah imam madhab yang menganjurkan sunnah hukumnya sebelum bangun berdiri duduk istirahat. Nah, karena di Indonesia ini mayoritas masyarakatnya bermadhab Syafi'i, maka sebaiknya mengamalkan duduk istirahat. Karena saya perhatikan kita ini bermadhab Syafi'i, tapi rata-rata nggak pakai duduk istirahat. Alangkah baiknya kita ngikut Imam Syafi'i, yakni duduk istirahat. Demikian yang disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin di juz yang pertama halaman ke-67. Juga tercantum dalam kitab Mughnil Muhtaj, yakni Syarah Al-Minhaj, juga dikatakan sedemikian rupa. Nah, adapun ulama-ulama lain seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali tidak menganjurkan duduk istirahat, melainkan langsung bangkit berdiri. Nah, bagaimana dalilnya keterangan mengenai duduk istirahat itu? Begini, diriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairis, dia berkata, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta tastawiya qa'idan. Sesungguhnya Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ia melihat Nabi yusalli, mengerjakan sholat. Jadi yang dilihat ini adalah praktek sholatnya Nabi. Apa yang dia lihat? Yusalli idza kana fi witrin min sholatihi, ketika itu Nabi sholat, dan apabila beliau tiba di rakaat ganjil dari sholatnya, rakaat pertama berarti, dan rakaat yang ketiga, lam yanhab, beliau tidak langsung beranjak berdiri, hatta yastawiya qa'idan, sehingganya beliau duduk sempurna terlebih dahulu. Yang disebut duduk istirahat. Nabi nggak langsung berdiri, kecuali duduk istirahat atau duduk sempurna terlebih dahulu. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 723. Dalam kitab Fathul Bari, juz yang ketiga halaman 220, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwasanya hadis ini mengandung dalil disyariatkannya untuk duduk istirahah, duduk sebentar sebelum beranjak ke atas. Kalau kita ambil dari 4 imam madhab, yang menganjurkan hanya Imam Syafi'i saja. Tetapi nasnya sahih, Pak. Sahih Al-Bukhari tentang duduk istirahat ini tadi. Makanya saya menganjurkan, walaupun duduk istirahat ini tidak wajib, ada baiknya duduk istirahat ini tetap kita amalkan. Nanti kita praktekin, karena kameramennya lagi keluar, Pak, mau praktekin, mau disuting soalnya. Saya masuk dulu ke kaifiat bangkit berdiri. Kaifiat bangkit berdiri, pertama disunnahkan takbir terlebih dahulu. Disunahkan takbir terlebih dahulu. Selanjutnya, yang terlebih dahulu diangkat ketika bangkit berdiri. Nah, kalau kita bangkit berdiri, yang duluan diangkat tangan, baru lutut yang ikut. Jangan kebalik, urutannya begitu. Nah, disebutkan bahwasanya diriwayatkan dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an, dia berkata,
Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada. Apabila beliau sujud, wada'a rukbataihi, beliau letakkan dulu kedua lututnya qabla yadaihi, sebelum kedua tangannya. Lutut baru nyusul tangan kalau turun sujud. Wa idza nahadha, dan ketika bangkit dari sujud, rafa'a yadaihi, beliau mengangkat terlebih dahulu kedua tangannya qabla rukbataihi, sebelum kedua lututnya. Jadi kalau turun lutut dulu baru tangan. Kalau bangkit berdiri tangan dulu baru lutut yang diangkat, yang lepas dari lantai. Keterangan ini tercantum dalam kitab Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 1089, Sunan An-Nasa'i saya ulangi 1089, dan Sunan At-Tirmidzi 268. Tempat bertumpu ketika bangkit berdiri. Keterangan pertama, tangan bertumpu pada lutut dan paha. Tangan bertumpu pada lutut dan paha. Keterangannya begini. Diriwayatkan bahwasanya dari Ibnu Subuwaih, dia berkata, naha ayya'tamidar rajulu ala yadihi fi shalah. Seseorang telah dilarang, maksudnya dari bertumpu kepada kedua tangannya di dalam sholat ketika berdiri. Duduk nggak boleh bertumpu di tangan, mau berdiri juga nggak boleh bertumpu di tangan. Maksudnya tangan bertumpu langsung di lantai, itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya, dalam keterangan lain disebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyajlisar rajulu fi shalah wa huwa ya'tamidu ala yadayhi. Telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang bertumpu dengan kedua tangannya di dalam salat. Keterangan ini tercantum dalam kitab Musnad Imam Ahmad 6311. Maksudnya di sini adalah larangan bertumpu langsung di lantai. Hendaklah bertumpunya di lutut atau di paha. Nanti saya contohkan. Keterangan berikutnya, wa idza nahadha, tak ulangi, wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Ketika Nabi bangkit berdiri, mengangkat kedua tangannya terlebih dahulu qabla rukbatayhi, sebelum kedua lututnya, lalu tangannya bertumpu pada lututnya. Kemudian yang berikutnya, kalimat yang lainnya lagi, wa idza nahadha ala rukbatayhi, apabila bangkit berdiri, maka bangkit berdiri itu di lutut, wa tamada ala fakhidhihi, yakni dengan cara menekan kedua telapak tangan ke kedua pahanya. Menekan kedua telapak tangan ke kedua pahanya. Disebutkan dalam kitab Al-Mughni li Ibni Qudamah juz yang kedua halaman 423. Keterangan berikutnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhadu fi shalah, bangkit di dalam salat, dari bawah bangkit ke berdiri. Saya ulangi, dari bawah bangkit berdiri, ala suduri qadamai, dengan ujung kedua telapak kakinya. Keterangan ini jadi bagian depan telapak kaki, maksudnya bagian depan telapak kaki, jadi jari-jari yang jadi tumpuan bagian kaki itu. Tercantum dalam kitab Sunan At-Tirmidzi nomor 288. Tapi keterangan berikutnya ada yang menyebutkan bahwasanya diriwayatkan dari Amr bin Salamah, beliau mengerjakan sholat dan beliau menyandarkan sholatnya itu seperti sholatnya Nabi. Wa idza rafa'a ra'sahu anis sajadati tsaniyah, apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, jalasa, beliau duduk, wa tamada 'alal ard, lalu beliau bertumpu di bumi, tsumma qama, lalu berdiri. Beliau bangun dari sujud yang kedua,
jalasa beliau duduk, wa'tamada 'alal ard beliau bertumpu kemudian dengan tangannya ke bumi, tsumma qoma lalu berdiri. Nah ini kalau nggak dipraktekin bingung ini Pak, karena kita baca teks tidak lihat praktek. Zaman itu belum ada video, zaman Nabi soalnya, zaman sahabat belum ada video. Jadi yang tadi bertumpunya di paha, yang ini bertumpunya di bumi lalu berdiri. Hadisnya sahih lagi nih, Sahih Al-Bukhari 824. Nah, apa titik komprominya? Titik komprominya adalah dua-duanya kita pakai. Bertumpu di bumi kita pakai, bertumpu di kaki kita pakai, bertumpu di paha atau lutut kita pakai. Nah, sekarang kita praktekkan dulu. Ya, ini diperhatiin ya Pak, dari sujud yang kedua. Bisa di zoom dekat ya Pak. Ketika sujud yang kedua, disunahkan duduk istirahat begini, duduk. Jadi jangan langsung berdiri, duduk istirahat. Lalu kita kompromikan tadi titik tumpu. Ada yang menyebutkan titik tumpu itu di bumi, ada yang menyebutkan titik tumpu itu di lutut atau di paha. Kita kompromikan. Setelah kita duduk istirahat sebentar, ukuran tumakninah saja, lalu kita bertumpu ke bumi. Ingat jangan ninju ya Pak tangannya, jangan begini. Karena nggak boleh melipat begini tangan, jangan ninju, bertumpu di bumi tetap begini. Setelah itu begini, kita sudah ngambil posisi begini, baru kita ngambil paha, bertumpu di paha dengan kedua tangan kita begini. Nah, lihat posisi jari-jari kaki saya. Jadi napak ke bumi itu cuma jari-jari kaki aja, begini. Nah, begini. Nah, inilah cara bangkit yang sempurna. Jadi nanti coba disorot telapak kaki Fer. Jadi ketika habis sujud yang kedua, kemudian jangan dulu takbir kalau imam, cukup duduk istirahat begini. Duduk istirahatnya menyerupai duduk di antara dua sujud. Duduk istirahat, lalu tangan bertumpu ke lantai, lalu tangan diangkat duluan, bertumpulah di paha. Posisi jari-jari kaki saya sudah siap jadi tumpuan, begini. Nah, begitu. Sudah siap jadi tumpuan. Nah, itulah cara berdiri yang sempurna. Jadi jangan sampai cara berdiri itu begini, Pak. Kita baca hadis yang bertumpu di lantai, begini, lalu begini. Lalu begini. Sekali lagi itu cara berdirinya orang kegemukan. Saya ini udah kegemukan belum ya? Tapi nggak proporsional lagi lah kalau sekarang ini. Saya timbang badan kaget Pak, 90 kilo. Mestinya kalau berat badan 90 kilo itu tinggi badan 180-an mestinya ya. Jadi sekali lagi kalau udah kegemukan atau lagi rematik asam urat, ya memang wajar ketika tumpuannya hanya di lantai begini, lalu begini. Tetapi cara kita nggak bisa begitu. Cara kita bertumpu di lantai, lalu bertumpu di paha, lalu bangkit berdiri. Kebiasaan orang Indonesia tuh begini, habis sujud yang kedua. Allahu Akbar gitu. Kebiasaan orang Indonesia kan begitu, langsung berdiri. Saya ulang lagi. Begitu Allahu Akbar, langsung berdiri. Ada yang begini malahan. Ini paling banyak yang begini. Ya, jangan-jangan kita gitu semua Mas Yan ya. Paling banyak yang kayak gitu tuh. Apa itu salah? Jangan gunakan kata salah. Karena memang kalau salah kan bisa berakibat fatal, batal sholat. Dia tidak merupakan kesalahan dalam sholat karena dia tidak menjadi makruh, tidak menjadi pembatal sholat, tidak gitu. Tapi kalau menurut kaifiat sholat dia nggak pas. Jadi dari adab sholat itu nggak pas. Jadi saya ulangi sekali lagi cara prakteknya habis sujud yang kedua. Duduk istirahat, tumakninah, bertumpu di lantai. Tangan jangan dikepal, lalu tarik, bertumpulah di paha, jari-jari disiapkan sebagai tumpuan di kaki. Nah begini, mantap, itu sehat kalau begitu caranya. Itu caranya. Makanya imam takbirnya belakangan aja, biar gak diduluin makmum. Coba kalau imam itu begini Pak, Allahu Akbar, makmum udah duluan ke atas itu. Imam masih duduk istirahat. Begitu. Jadi imam belakangan aja.
begini, diam dulu. Jangan dulu takbir. Begini dulu baru Allahu Akbar. Nah, enak itu. Jangan ngangkat tangan ya. Saya ulangi lagi bagi imam ya. Duduk istirahat, lalu bertumpu di lantai, bertumpu di paha, baru mengucap Allahu Akbar. Begitu. Jadi imam tidak akan dibalap oleh makmum kalau begitu caranya. Ingat, jangan lagi begini. Kalau begini ini bangkit dari rakaat yang kedua, yang begini. Oke, kalau kita bangkit dari rakaat yang kedua habis tasahud awal, setelah kita tasahud awal, lalu kita bangkit berdiri begini. Sama cara bangkitnya. Nah, kita baru ngangkat tangan lagi. Tapi bangkit dari rakaat pertama dan bangkit dari rakaat ketiga jangan ngangkat tangan. Tapi kaifiatnya kayak gitu tadi. Duduknya tumak nina saja. Saya praktekkan yang terakhir begini. Nah, begitulah kurang lebih cara kita bangkit ke rakaat yang berikutnya. Perkara ini sederhana, bahkan tidak berdampak pada sah atau batalnya sholat, tidak sama sekali berdampak. Tapi itulah adab yang benar ketika kita bangun ke rakaat yang berikutnya. Jadi begitu.